Piu, piu, piu. Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Jadi biar kalian tahu kalau gua nggak bakal hanya bahas anime, tapi juga pop culture lainnya seperti film-film, big movies, atau malah webtoon ataupun manga ya. Jadi kita di sini nggak bakal bahas hanya anime, tapi pop culture lainnya ya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas TV series pertama Marvel, yaitu WandaVision. Fun fact, kalau WandaVision ini adalah series pertama yang dibuat oleh Marvel Studio untuk Disney Plus mereka. WandaVision ini bercerita di settingan setelah Avengers Endgame, yang dimana kita bisa tahu kalau Vision itu dibunuh mati ya sama Thanos. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dari awal trailer tuh Vision tuh hidup ya. Jadi ini yang buat kita penasaran ya, kenapa kok Vision bisa hidup ya. Apalagi WandaVision tuh kalau misalnya kalian lihat di awal-awal episode WandaVision ya, kalau kita tuh nggak gitu mendapat penjelasan yang banyak, cuma terjadi aja ya. Dan WandaVision ini berbeda dengan cerita Marvel biasanya, dan seperti biasa semua ini ditangani oleh dewa Marvelnya Marvel Studio ya, Kevin Feige. Jadi di sini kita bisa tahu ya kalau WandaVision itu official canon, berbeda dengan series sebelumnya. Agent the Shield nggak begitu, malah bisa dibilang nggak canon ya dari cerita Marvel Cinematic Universe. WandaVision ini awal dari Phase 4 Marvel Cinematic Universe. Nah, seperti yang gue bilang tadi, WandaVision ini sedikit berbeda dari cerita Marvel biasanya yang dimana full action atau ceritanya hero banget ya. Kalau di sini ceritanya nih lebih ke slice of life dan romance comedy. Walaupun tidak lupa dengan jati dirinya Marvel, bakal ada sedikit scene fight yang menarik ya. Nah, uniknya WandaVision ini selain slice of life, mereka tuh banyak memasukkan Easter egg penting dan settingan yang lumayan menarik, karena bisa kita lihat di beberapa awal episode kalau mereka tuh seperti memainkan sebuah drama sitcom. Nah, drama sitcom yang dimaksud ini adalah sitcom yang berasal dari golden era, yaitu 1980 tahun sampai 2000-an. Jadi kita bisa lihat ya di awal episode tuh mereka melakukan komedi-komedi ala 1950-an, sitcom 1950-an ya, yang biasanya kita bisa lihat kalau mereka menggunakan efek-efek suara. Jadi biasanya kalau mereka melakukan hal lucu tuh jadi ada suara orang ketawa, ciri khas TV dulu ya. Terus berubah menjadi semakin drama antar tetangga, terus semakin kesini berubah mendapatkan warna kan. Awal-awal tahun 1960-70 awal-awal mereka akhirnya mendapatkan TV yang berwarna. Semakin kesini semakin modern. Nah, tapi di sisi lain Easter egg-nya tuh tidak hanya sebagai Easter egg fan service, tapi juga bisa dimasukkan dalam plot cerita tanpa dirasa dipaksakan. Nah, WandaVision ini sendiri memiliki 9 episode yang dimulai dari 15 Januari 2021 hingga 5 Maret 2021. WandaVision ini bisa kalian tonton di Disney Plus ya. Selain Wanda Maximoff dan Vision, sebenarnya kalau menurut gue sendiri sih karakter utamanya tidak hanya mereka berdua ya, tapi juga Monica Rambeau. Jadi kalau kalian pada bingung siapa sih Monica Rambeau ini, nah jika kalian udah nonton Captain Marvel kan punya teman tuh yang ceweknya tuh. Nah, ceweknya itu kan punya anak. Nah, Monica Rambeau ini adalah anaknya. Ya, kita bertemu lagi dengan karakter Monica Rambeau tapi saat dia sudah dewasa. Di sini kita bisa melihat di flashbacknya kalau dia menjadi korban The Blip. Ia pun bekerja seperti kurang lebih sama dengan ibunya, yaitu organisasi SWORD. Kita pun bisa lihat kalau dari ceritanya nih, dia tuh datang ke Westview, tempat terjadinya cerita WandaVision ini. Kalau dia tuh datang tuh untuk mencari orang-orang hilang, dan ternyata saat dari situ ternyata tidak hanya orang-orang hilang, tapi satu kota yang hilang. Ya, itu ternyata adalah kelakuan si Wanda. Nah, tapi di sini mungkin pada kurang puas atau kurang suka serius WandaVision dikarenakan mungkin karena pada ini ya terlalu kemakan rumor multiverse ya, dimana kan sudah pada udah dapat dikonfirmasi kalau awal dari multiverse ini katanya dari cerita WandaVision ya, atau Spider-Man yang nanti bakal klimaksnya di Doctor Strange to Multiverse of Madness. Dan ternyata kita semua salah. Jadi mungkin kalau menurut gua itu terlalu overhype, terlalu banyak high expectation karena menganggap awalnya ini ya multiverse ya, walaupun sebenarnya ini cuma alternate reality ya yang terjadi di WandaVision itu, tapi karena pada kebelet pengen multiverse jadi orang-orang pada nganggap jelek ya WandaVision. Tapi menurut gue pribadi WandaVision tuh bagus ya.
mereka tuh bisa memadukan slice of life romance comedy dengan cerita Marvel. Jadi walaupun ceritanya slow building, apalagi di awal sangat slow ya, tapi mereka bisa membuat tiap episode tuh menarik dan full antisipasi sih kalau menurut gua, asal kalian gak kemakan sama rumor-rumor itu. Nah jadi kalau menurut gua sendiri WandaVision ini sangat bagus. Apalagi kita di sini bisa melihat fan service multiverse juga ada di sini. Misalnya kan kayak Quicksilver yang ternyata fake Quicksilver, tapi fake Quicksilver itu dimainkan oleh Quicksilver dari Fox. Nah jadi itu sebenarnya kan mereka tuh bercanda ya untuk penonton ya. Itu menurut gue sangat keren. Nah di dalam alternate reality ini pun kita bisa melihat gimana kalau misalnya Vision tuh hidup bersama Wanda ya. Di sini pun kita ternyata tahu kalau ternyata sebelum Infinity War terjadi ya, Vision ternyata telah membelikan rumah atau tanah gitu ya untuk Wanda agar bisa hidup bersama ya. Yang di sini pun kita bisa melihat di alternate reality kehidupan mereka sampai Wanda dengan Vision pun mempunyai anak. Sebenarnya di sini gue bingung gimana kok bisa ya, walaupun itu ilusi tapi kayaknya Wanda kemakan dengan ilusinya sendiri ya maksud gue. Nah di WandaVision ini kita bisa melihat kalau mereka tuh ingin membuat kayak prequel apa yang terjadi dengan Wanda dan bagaimana proses Wanda itu menjadi Scarlet Witch. Karena kalau kalian misalnya menunggu tonton sampai habis ya, kita bisa lihat kalau Wanda itu di akhir cerita tuh karena perlawanannya dengan penyihir asli, di sana dia kayak dibully ya karena banyak mantra-mantra dasar yang dia tidak ketahui. Dia pun juga tidak begitu bisa karena dia tidak pernah melawan sesama penyihir, dan akhirnya pun dia belajar buku-buku lama penyihir yang asli origin itu ya. Nah selain kita bisa melihat awal mula prosesnya Wanda menjadi Scarlet Witch, kita pun bisa melihat kalau Monica pun bertemu kembali teman lamanya yaitu alien Skrull. Kalau misalnya kalian lupa, Skrull itu alien hijau yang ternyata baik di Captain Marvel, yang membantu Captain Marvel ya, lebih tepatnya dibantu Captain Marvel. Nah di sini Skrull itu mengatakan kalau teman lama ibunya, kalau misalnya kalian nggak ngerti itu maksudnya Captain Marvel ya, menginginkan dia di timnya. Jadi kita bisa lihat di WandaVision ini, walaupun katanya WandaVision tuh setting awal untuk Doctor Strange 2, di sini kita malah melihat kalau WandaVision ini tujuannya tuh untuk menceritakan Wanda yang belum bisa move on dari Vision, dan juga awal mula Wanda menjadi Scarlet Witch, dan juga Monica yang join dengan Captain Marvel untuk future film ya. Nah di sini kita sebenarnya tidak begitu melihat hubungannya dengan film Doctor Strange, tapi ada kemungkinan rumor sih, ini masih rumor kalau mengatakan kalau nanti musuh utama dari Doctor Strange kedua adalah Scarlet Witch, yaitu Wanda. Tapi di sini masih rumor, jadi kita masih belum tahu gimana. Nah, jadi cara pribadi gua, menurut gua itu WandaVision tuh sangat menarik dan seru ya, dengan perpaduan sitcom komedi Marvel. Tapi Marvel juga tidak lupa dengan jati dirinya karena kita bisa lihat di WandaVision ini masih punya style khas Marvel Studio ya. Di mana kita banyak mendapatkan Easter egg, bahkan untuk Easter egg untuk future film. Bahkan di sini yang saya suka ada banyak joke adult yang jarang kita dapatin di Marvel Cinematic Universe setelah dibeli oleh Disney. Dan juga WandaVision terasa fresh dikarenakan perpaduan slice of life itu sendiri. Dan juga kita di sini kita bisa melihat development Vision. Oh ya, gue lupa sebut kalau ternyata yang menurut gue ini untuk future film ya. Karena dimana kalian tahu kalau Vision yang asli tanpa Mind Stone dibuat oleh penjahat di cerita utama ini ya. Nah di situ kan Vision senjata baru dan Vision dari alternate reality itu saling ngobrol. Mereka membahas siapakah Vision yang asli, dan mereka setuju kalau Vision yang asli adalah mereka berdua. Dan senjata Vision yang bermode senjata itu sudah ingat apa yang terjadi ingatan-ingatannya sebelumnya, dan dia pun kabur. Di sini kita masih belum tahu ya apa yang terjadi dengan Vision di situ. Nah jadi menurut gua tuh kalau kalian casual, hanya bukan pecinta Marvel, maksudnya hanya ingin menonton casual biasa lah ya, bukan fans Marvel berat, asalkan kalian tidak begitu kemakan dengan rumor hype multiverse di WandaVision, gue yakin kalian sangat menikmati dan menyukai WandaVision ini. Bagi kalian yang pecinta Marvel Cinematic Universe, gue sangat rekomendasi karena selama gue nonton WandaVision ini gue nggak merasa kecewa. Episodenya sangat menarik dan gue sangat berantisipasi dengan episode selanjutnya. Nah bagi penggemar Marvel berat, mungkin kalian pada kecewa karena nggak ada multiverse karena kalian dimakan dengan hype. Nah jadi di sini gue bilang WandaVision ini sangat bagus, gue sendiri sangat rekomendasi. Gue berharap kalian nonton WandaVision tanpa kemakan dengan rumor atau dengar dari
kata orang kalau WandaVision tuh jelek karena kemungkinan besar kalau orang itu kemakan rumor multiverse dan nggak sesuai ekspektasinya. Seperti yang kita tahu, spoiler alert, multiverse itu startnya bukan di WandaVision melainkan Loki ya. Gue juga bakal bahas Loki di video selanjutnya ya. Gua kira sudah cukup. Gua berharap video ini menghibur kalian dan jadi sini kalian tahu kalau gua tidak hanya membahas anime. Nah, anime aja, tapi gua juga bakal membahas pop kultur lainnya. Bisa jadi K-drama, K-pop, sesuatu yang terjadi, rumor, trailer, antisipasi, Marvel, DC, film, anything, bahkan pro wrestling. Nah, seperti biasa, jika kalian suka video ini tolong diberi like dan subscribe jika kalian belum subscribe. Dan kalau kalian ingin share video ini pun gue sangat berterima kasih karena itu bisa memberikan gue semangat untuk membangun channel ini. See you guys in the next video. Yay!